Selamat malam jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Sebelum kita tidur pada malam hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Petrus 5 ayat 12 sampai 14. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu sampai pada malam hari ini. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan diambil dari 2 Petrus 5 ayat 12 sampai 14 dengan tema cinta kasih. Demikian firman Tuhan. Salam. Dengan perantaraan Silwanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, dalam budaya Yunani Romawi kuno, ciuman adalah ekspresi cinta dan kasih sayang yang ditunjukkan kepada anggota keluarga atau teman dekat. Ciuman juga dapat dipahami sebagai tanda penghormatan terhadap status seseorang yang lebih tinggi. Seperti yang tampak dari surat Paulus, komunitas Kristen juga mengadopsi ciuman kudus sebagai tanda cinta kasih. Cinta kasih Petrus terhadap rekan sekerjanya juga tampak dari suratnya. Silwanus yang kemungkinan disebut Silas, disebut Petrus sebagai saudara yang dapat dipercayai. Dengan menyebut nama Silwanus di suratnya, Petrus mengusahakan agar Silwanus yang membawa suratnya dapat diterima dengan hangat oleh jemaat. Sedangkan Markus, kemungkinan besar Yohanes Markus, dalam kisah 12:15 disebut Petrus sebagai anaknya. Ini adalah cara Petrus menunjukkan kasihnya kepada Markus yang kemungkinan adalah muridnya. Sama seperti Paulus menyebut Timotius sebagai anaknya. Petrus juga menyampaikan salam kasih dari kawan di Babylon, kemungkinan sebutan untuk Roma sebagai kota peradaban. Ini menunjukkan bahwa persaudaraan dalam Kristus melampaui batas wilayah. Cinta kasih dan uluran tangan melalui surat ini diharapkan Petrus dapat menguatkan jemaat agar mereka tetap berdiri teguh di tengah-tengah berbagai kesulitan yang dihadapi di ayat 12. Ketika kehidupan orang Kristen memancarkan cinta kasih dalam interaksinya, maka Allah hadir dan kehadirannya dapat dirasakan secara konkret oleh komunitas Kristen yang saling mengasihi. Dan ketika cinta kasih Tuhan ini meliputi jemaat yang melampaui wilayah dan denominasi, maka Allah akan memelihara umatnya melewati berbagai tantangan dan kesulitan zaman seperti yang telah Allah lakukan terhadap jemaat Petrus. Demikian juga kita pada saat ini, di mana dunia dalam keadaan situasi yang berat akibat pandemi COVID-19, dibutuhkan cinta kasih kepada sesama yang menderita, agar kita dikuatkan kembali untuk menghadapi berbagai tantangan saat ini dan ke depannya, agar kita tetap berpengharapan, dan pengharapan akan kasih dan pertolongan Tuhan Yesus tidak akan sia-sia. Marilah kita juga menyebarkan cinta kasih, bukan hanya di kalangan sendiri,
namun kepada semua makhluk Tuhan di dunia ini, agar kasih Tuhan nyata dan dinyatakan dalam diri kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih Bapa atas firman yang telah Kau sampaikan pada malam hari ini. Biarlah Bapa, kami juga dapat menyatakan cinta kasih kami kepada sesama kami, kepada semua ciptaan-Mu ya Bapa, agar kami juga dapat merasakan kasih-Mu di tengah-tengah kesulitan kami menghadapi situasi pandemi ini ya Bapa. Ya Bapa, hanya kepada-Mu lah kami berserah dan memohon ya Bapa. Sebentar kami akan tidur dan beristirahat, biarlah kami dapat tidur dan besok bangun dengan kekuatan yang baru yang daripada-Mu saja ya Bapa. Ampuni semua dosa-dosa yang telah kami perbuat. Semuanya ini kami minta melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.